Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kembali lagi dengan saya tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membawakan pokok bahasan stoikiometri pada rumus empiris yang disingkat dengan Re dan rumus molekul yang disingkat dengan Rm. Rumus kimia merupakan simbol dari senyawa kimia yang dinyatakan oleh huruf dan angka. Rumus kimia menyatakan jenis atom unsur dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut. Rumus kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rumus empiris atau Re. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan angka perbandingan bilangan bulat terkecil dari jumlah atom dalam suatu senyawa. Rumus empiris senyawa dapat ditentukan berdasarkan data kadar zat dalam suatu senyawa dan MR senyawa. Yang kedua ada rumus molekul, disingkat dengan Rm, yaitu rumus molekul yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur yang terdapat dalam satu molekul suatu senyawa. Rumus molekul merupakan kelipatan bulat dari rumus empiris. Berikut saya akan mencoba menjabarkan mengenai hubungan Re dan Rm beberapa nama senyawa kimia, yaitu berdasarkan rumus molekul, rumus empiris, dan perbandingan atom penyusunnya. Untuk nama senyawa pertama yaitu glukosa. Glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6. Maka untuk rumus empiris, maka kita ambil perbandingan paling sederhananya. Berarti ini sama-sama dibagi 6, maka diperoleh rumus empiris glukosa adalah CH2O. Nah, untuk perbandingan atom penyusunnya ditulis C banding H banding O sama dengan 1 banding 2 banding 1. Jadi ingat ya, rumus empiris itu perbandingan paling sederhana dari rumus molekul. Atau dengan kata lain, rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris. Jadi kalau kita lihat ini adalah kelipatan 6 dari rumus empiris untuk rumus glukosa. Untuk senyawa berikutnya misalkan etana. Masih ingat rumus kimia etana yaitu C2H6. Kalau ini kita sederhanakan, maka diperoleh rumus empiris yaitu CH3 sama-sama dibagi 2. Nah, untuk perbandingan atom-atom penyusunnya ditulis C banding H sama dengan 1 banding 3. Lalu senyawa berikutnya benzena. Benzena memiliki rumus molekul C6H6. Maka otomatis rumus empirisnya pasti sudah tahu, yaitu sama-sama dibagi 6 diperoleh CH. Sehingga perbandingan atom penyusunnya sama dengan 1 banding 1. Nah, bagaimana kalau dia senyawa metana? Metana memiliki rumus umum CH4, maka rumus empirisnya bagaimana? Nah, untuk perbandingan paling sederhana sudah 1 banding 4, maka tidak masalah. Rumus empiris sama dengan rumus molekul. Nah, di mana perbandingan atom-atom penyusunnya ditulis 1 banding 4. Jadi kalau kita lihat dari awal, ini kelipatan 6, sedangkan etana kelipatan 2 dari rumus empirisnya, sedangkan benzena kelipatan 6, metana ini kelipatan berapa? Tentunya kelipatan 1. Rumus empiris sama dengan rumus molekul. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan rumus empiris dan rumus molekul? Saya coba dalam bentuk contoh soal dan pembahasannya ya. Untuk contoh pertama, hasil analisis kimia yang dilakukan terhadap senyawa hidrazin, MR-nya 32, ditemukan bahwa senyawa tersebut terdiri atas 87,42% massa N dan 12,48% massa H. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa hidrazin. Diketahui ARN 14, H1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari atau menentukan massa atau persentase tiap unsur penyusun senyawa. Perlu diketahui, persen massa yang digunakan itu bisa kita jadikan langsung sebagai massa. Berarti kita uraikan untuk unsur yaitu N dan H, di mana persentase massanya untuk N 87,42, lalu H sisanya pastinya ya. Jadi persen massa itu kalau dijumlahkan harus 100. Jadi seandainya tidak diketahui pun persen massa H-nya itu boleh dicari dengan cara mengurangi dari 100 ya, yaitu 12,48. Nah, persen massa inilah yang langsung kita gunakan sebagai massa. Nah,
Sehingga kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari mol tiap unsur. Nah, kalau diketahui massa kan otomatis kita bisa mencari mol. Nah, mol untuk masing-masing unsur berarti kita tuliskan dengan cara gram per AR. Di mana gramnya 87,42, AR-nya CN 14, ada di soal ya. Sementara H 12,48, AR-nya 1. Maka diperoleh molnya 6,24, sementara untuk H yaitu 12,48. Ini ya. Lalu langkah ketiga, kita mencari perbandingan mol tiap unsur. Nah, biasanya kita mencari perbandingan mol paling sederhana dengan cara membagikan dengan bilangan paling kecil. Berarti ini unsur, ini persen massa, lalu ini mol. Nah, molnya ini kita bagi bilangan terkecil biasanya, berarti dibagi dengan 6,24. Nah, diperoleh untuk molnya CN itu menjadi 1, H itu menjadi 2. Ini ya, kalau 6,24 ini dibagi 6,21 menjadi 2. Nah, inilah perbandingan paling sederhana untuk N dan H. Sehingga rumus empiris untuk senyawa tersebut atau senyawa hidrogen tersebut adalah tinggal masukkan N-nya 1, H-nya 2, ditulis menjadi NH2. Demikian ya untuk rumus empiris. Langkah berikutnya untuk menentukan rumus molekul adalah, nah coba kita tulis dulu rumus empiris yang kita dapat tadi, yaitu NH2. Nah, yaitu mencari rumus molekul. Nah, ini langkah berikutnya tadi ya, mencari rumus molekul. Kita gunakan rumusan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Saya tulis Rm sama dengan Re dikali N, di mana N itu harus bilangan bulat. Karena rumus molekul tadi kelipatan dari rumus empiris. Nah, N dapat dihitung dengan rumusan Mr rumus molekul sama dengan Mr rumus empiris dikali N. Oke ya. Nah, sementara untuk Mr rumus empiris kan ini sudah dapat kita cari ya. Nah, Mr rumus molekul tadi di soal ada ya. Mr rumus molekulnya yaitu kita tulis menjadi Mr rumus molekul sama dengan Mr rumus empiris yaitu NH2 dikali N. Nah, Mr rumus molekul ada di soal 32 sama dengan 16 dikali dengan N. Ini ya, 16 dikali dengan N. Tahu kan dari mana 16-nya? N-nya 14, H-nya 2 kali 1. Sehingga diperoleh harga N sama dengan 2. Nah, kalau harga N sudah diketahui, kita kembali ke rumus molekul, rumusannya. Di mana rumus molekul sama dengan rumus empirisnya dikali N. Rumus empirisnya NH2, N-nya 2. Jadi diperoleh NH2 dikali 2, sehingga rumus molekul hidrazin adalah N2H4. Tinggal kita kalikan ke dalam ya. N-nya jadi 2, H-nya jadi 4. Nah, demikian ya. Nah, untuk lebih paham, saya buat contoh soal yang kedua. Suatu senyawa mempunyai massa 3 gram. Dalam senyawa tersebut terdapat X gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan 1,6 gram oksigen. Tentukanlah rumus empiris senyawa tersebut. Jika diketahui ARH1, C12, O16. Maka dari sini dapat kita simpulkan senyawa tersebut mengandung C, H, dan O. Berarti kita mulai dari langkah pertama, unsurnya apa saja, C, H, dan O. Nah, di mana massa, ini langsung massa yang diketahui ya. Di mana massa si C, kita ikuti saja sesuai soal X gram. Si H 0,2. Sementara si O ada 1,6. Nah, X ini tentunya dapat kita cari ya. Karena massa senyawanya tadi adalah 3 gram, maka sudah pasti massanya si C tambah massanya si O, kalau dijumlahkan kan harus 3. Berarti X tambah 0,2 tambah 1,6 harus 3. Maka X dapat diperoleh 1,2. Ini ya, supaya jumlahnya 3 gram. Lalu langkah kedua kita cari mol. Nah, mencari mol tinggal bagikan dengan AR-nya. Berarti 1,2 dibagi 12 untuk C, 0,2 dibagi 1 untuk H, sementara untuk O 1,6 dibagi 16. Maka diperoleh 0,1 mol C, 0,2 mol H, lalu 0,1 mol C. Nah, langkah berikutnya kita cari perbandingan.
atom C, atom H, dan atom O. Perbandingannya, caranya tadi kita bagi dengan bilangan paling kecil biasanya, kan gitu kan? Berarti kita bagi sama-sama dengan 0,1, sehingga diperoleh C itu nilainya 1, H-nya nilainya 2, O nilainya 1. Nah, perbandingan inilah yang kita jadikan sebagai indeks dari atom-atom unsur penyusunnya. Nah, sehingga rumus empiris dulu ya. Sehingga rumus empiris atau Re dari senyawa tersebut adalah C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Ditulis CH2O. Ya. Jadi soal ini hanya dibatasi pada rumus empiris saja. Jadi kalau untuk menentukan rumus molekul biasanya ada tambahan data lain ya. Contoh soal yang ketiga. Pada pembakaran sempurna 1,6 gram senyawa karbon menghasilkan 2,2 gram CO2 dan 1,8 gram H2O. Rumus empiris senyawa itu adalah ARH1, C12O16. Jadi ini berhubungan dengan reaksi pembakaran ya, pembakaran sempurna. Jadi kita kembali ke penentuan massa unsur ya, yaitu di mana massa C dan H ditentukan dengan menggunakan persamaan kadar unsur dalam senyawa. Nah, ini sudah pernah ya di topik kadar zat. Nah, itu kita pelajari ya. Nah, di mana untuk senyawa AXBY, massa A ditentukan dengan persamaan X dikali dengan ARA per MR senyawa AXBY dikali massa AXBY. Gitu ya, berarti massa di sini ada, senyawa di sini ada si CO2 dan H2O. Nah, misalkan senyawa karbon tersebut CXHYOZ. Kita buat saja ya, CXHYOZ. Nah, sebenarnya boleh kita buat CXHY, O belakangan ya, tapi pembuktiannya nanti kenapa harus ikut O? Nah, ini nanti ada sealasan di kadarnya ya. Nah, coba kita lihat. Massa C diperoleh dari massa CO2. Nah, jadi kalau senyawa karbon dibakar, seluruh karbonnya itu pasti akan berubah menjadi CO2 kalau pembakaran sempurna. Jadi berapa massa C di CO2, itu juga massa C di senyawa karbon tersebut. Nah, kita gunakan persamaan ini. Nah, massa C sama dengan 1 dikali ARC per MR CO2 kali massa CO2. ARC 12, MR CO2 itu 44 kali 2,2. 2,2-nya ini ya, massa si CO2 dalam soal ada. Lalu diperoleh massa C 0,6 gram. Nah, kita dapat massa si C dulu. Lalu kita mencari massanya si H dari H2O dengan cara yang sama. Berarti massa H sama dengan 2 kali ARH. Kenapa 2? Karena dalam H2O 2 atom H-nya ya. Nah, lalu kita buat 2 kali 1 MrH2 18 dikali 1,8. 1,8 ada dalam soal ya. Sehingga massa si H sama dengan 0,2 gram. Itu ya. Jadi kita dapat massanya si C 0,6 gram, massanya si H 0,2 gram. Nah, kita tulis kembali di sini massanya si C 0,6 gram, 0,2 gram. Nah, ini soalnya tadi ya. Saya lampirkan biar kelihatan. Nah, unsurnya adalah awalnya kan kita misalkan aja dulu C dan H gitu ya. Kenapa kita tidak langsung buat O-nya? Nah, sebenarnya tadi di awal saya bilang boleh gabung O-nya. Tapi kita buktikan kenapa harus ada O. Nah, massanya kan si C ini ada 0,6. Massanya si H 0,2. Sementara senyawa hidrokarbonnya itu kan 1,6 gram. Nah, 1,6 gram. Berarti senyawa hidrokarbon itu dianggap mengandung atom O ya. Berarti atom O lah sisanya. Kenapa? Seandainya ini sudah tepat 1,6 jumlahnya, maka tidak perlu ada O. Tetapi karena ini belum tepat 1,6, berarti sisanya itu massanya si O sebesar 0,8. Itu alasannya ya, kenapa harus ikut O-nya. Itu. Kita cari langkah berikutnya yaitu mol. Ya, mol caranya tadi bagikan dengan AR-nya masing-masing. 0,6 bagi 12, 0,2 bagi 1, 0,8 bagi 16. Diperoleh 0,05, 0,2, 0,05. Nah, kita cari perbandingannya. Caranya tadi bagikan dengan bilangan paling kecil yaitu 0,05. Hasilnya menjadi untuk C
itu 1, untuk H itu 4 ya. Sementara untuk O itu 1. Maka rumus empirisnya adalah C-nya 1 hanya 4, O-nya 1. Ditulis CH4O. Demikian untuk rumus empiris. Nah, masih ada contoh yang keempat. Berarti semakin banyak contoh tentunya akan semakin mudah bagi Anda untuk memahami materi ini. Suatu senyawa organik berbentuk gas sebanyak 5,6 gram pada keadaan standar, mempunyai volume 1,5 liter. Senyawa ini terdiri dari 86% karbon dan 14% hidrogen. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, jadi MR senyawa diperoleh dari konsep mol menggunakan data. Jadi coba kita cari MR senyawanya ya. Nah, lalu masuk ke rumus empiris nantinya. Yaitu dari data 5,6 gram bervolume 1, liter dalam keadaan standar. Berarti 5,6 gram ini kan bisa kita cari molnya dengan persamaan ini. Sementara 1, liter dalam keadaan standar kita gunakan ini. Nah, berarti 5,6 gram ini sama dengan volumenya ini. Jadi kita substitusi, diperoleh persamaan demikian. Gramnya kita masukkan 5,6, baru V-nya 1,5. Diperolehlah MR-nya, ini kita genapkan ya. Jadi nanti kalau dikalkulatorkan kita gunakan pendekatan penggenapan. Unsurnya tadi mengandung C dan H. Kenapa tidak ada O-nya? Karena sudah pas 100%. Gitu ya. Lalu persen masanya itu langsung kita gunakan sebagai massa. 86, CH-nya 14. Kita cari mol. Bagikan dengan AR-nya, 86 bagi 12, 14 dibagi 1 diperoleh 7,17 untuk C, untuk H 14. Nah, perbandingannya kita bagi dengan 7,17 saja, paling kecil ya. Nah, jadi pembagiannya ini hati-hati ya. Kita boleh buat pendekatan saja, jangan terpaku sama bilangan karena desimal. Berarti kita bagi ini 7,17 ini jadi 1. Jadi kalau kita bagi ini dengan 7,1 sebenarnya kan ini bilangan desimal nanti hasilnya ya. Tapi kalau kita bulatkan itu mendekati 2. Kira-kira demikian ya. Nah, jadi pendekatan yang masuk akal. Nanti diperoleh rumus empirisnya menjadi CH2. Nah, yang ditanyakan rumus molekul. Nah, MR-nya sudah ada, rumus empirisnya sudah ada. Nah, ini MR rumus molekul. Jadi kita gunakan rumusan yang di awal tadi. Nah, ini rumus empirisnya CH2, MR-nya 14. MR rumus molekul 84. Gitu ya. Dari mana 14-nya? Nggak ada masalah ya. Ini C12 tambah 2H. Maka MR rumus molekul sama dengan MR rumus empiris dikali N. MR rumus molekul itu 84, ini tadi ya. Sementara MR rumus empiris 14 dikali N. Sehingga diperoleh N sama dengan 6. Lalu rumus molekul itu ditentukan dengan rumus empiris dikali N. Diperoleh rumus empirisnya CH2 dikali 6. Kali ke dalam. C-nya dikali 6 menjadi C6, H-nya dikali 6 menjadi 12. Diperoleh rumus molekul C6H12. Oke, paham ya? Nah, berikut ada latihan soal. Jadi, jumlah soalnya sama dengan jumlah contoh soal yang sudah saya buat sebelumnya. Coba dipelajari, coba dikerjakan untuk melatih Anda memahami materi rumus empiris dan rumus molekul. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Tentunya semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini akan semakin paham dengan materi kimia. Tentunya juga senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.